Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah terkait pengalaman-pengalaman mereka dalam proses pengambilan keputusan ketika mengalami kasus dilema etika. Selamat selamat pagi Pak Vales. Selamat pagi. Bapak apa kabar ya? Alhamdulillah sehat. Oke, puji Tuhan Pak. Bapak, hari ini saya ke sini. Yang pertama saya sampaikan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya melaksanakan wawancara dengan Bapak terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SD Impres Eka Sabta, tentang bagaimana proses Bapak mengambil keputusan terkait kasus-kasus seperti dilema etika ataupun rujukan moral. Baik Bapak, saya langsung saja di pertanyaan pertama itu terkait kasus yang mungkin saja selama ini Bapak sudah pernah alami. Yang pertama itu terkait dengan kasus rujukan moral ataupun dilema etika Bapak. Ini dua kasus yang hampir saja mirip. Lalu pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi apakah kasus ini yang Bapak alami itu masuk di dilema etika ataukah masuk di rujukan moral? Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasinya? Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SD Impres Eka Sabta dalam hal ini, kasus yang mana masuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Jadi kita di SD Impres Eka Sabta ini sejauh ini tentu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi sebagai seorang pemimpin dengan rekan-rekan guru kita. Salah satunya itu terkait dengan kedisiplinan waktu atau tertib waktu soal kehadiran kita guru ke sekolah. Jadi itu mungkin salah satu kasus yang memang kita anggap bahwa itu menjadi suatu kasus dilema etika untuk kita. Baik, jadi dilema etika itu bagaimana bahwa kasus itu bagaimana kita harus mengambil sebuah keputusan di mana dua hal itu adalah benar ya. Kemudian tetapi bertentangan. Baik Pak, saya lanjut saja di pertanyaan berikut ini. Pada saat kita mengambil sebuah keputusan itu Bapak, bagaimana Bapak Valens menjalankan terutama kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang mengandung nilai kebajikan ataukah yang disebut dengan dilema etika itu. Bagaimana proses Bapak mengambil keputusan ini? Baik, terkait dengan pengambilan keputusan terhadap dilema etika yang ada, tentu contoh kasus yang kita angkat tadi misalnya keterlambatan dari rekan-rekan guru yang ada, itu dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama misalkan soal urusan keluarga. Dalam hal ini misalnya ada keluarga yang sakit atau yang bersangkutan sakit ataupun dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Itu yang menjadi pertimbangan untuk kita dalam memberikan suatu keputusan. Lalu berikut Bapak, apakah langkah-langkah yang Bapak ambil ketika Bapak mengalami sebuah persoalan dan dalam mengambil keputusannya itu seperti apa langkah-langkahnya? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang kita ambil dalam menyelesaikan suatu persoalan ini, yang pertama itu kita salah satunya adalah kita memberikan arahan atau pembinaan. Jadi mungkin di satu sisi kita buat pendekatan dengan teman-teman yang mungkin ketika mengalami kesulitan seperti itu misalnya terlambat, maka kita berikan arahan atau pembinaan secara pribadi. Berarti di dalam menyikapi sebuah persoalan, tindakan pertama, langkah pertama yang Bapak tempuh itu adalah
hal apa saja yang selama ini Pak Valens anggap itu sangat efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Yang paling efektifnya itu seperti apa? Baik, terkait dengan proses yang diambil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini, yang pertama paling tidak kita mengumpulkan teman-teman guru atau rekan-rekan guru untuk melakukan musyawarah bersama. Ketika dalam proses musyawarah bersama itu kita bisa mengambil satu keputusan, dan mana keputusan itu yang kita sama-sama jalankan. Sehingga perlu yang harus kita siapkan itu adalah persiapan kita untuk melakukan musyawarah dengan rekan-rekan guru. Berarti dengan cara kita mengumpulkan, membuat rapat koordinasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, ya. Lalu yang berikut, Pak, kira-kira tentu saja bahwa dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika itu ada banyak tantangan, ya, Pak. Ada banyak hambatan-hambatan. Kira-kira nih, Pak, apa saja yang tantangan yang Bapak alami sesuai dengan pengalaman Bapak selama ini, tantangan yang paling berat dalam menghadapi kasus dilema etika itu seperti apa? Baik, terkait dengan kasus ini, tentu ada hal-hal yang perlu kita pikirkan. Memang betul dalam proses kita menerapkan yang istilahnya disiplin, tetapi di satu sisi kita juga berpikir soal perasaan. Kita berpikir bagaimana yang dialami oleh teman-teman terkait dengan keterlambatan tadi, apakah kita sebagai pemimpin pasti satu saat kita juga bisa mengalami seperti itu. Sehingga ini menjadi dilema untuk kita juga dalam mengambil suatu keputusan. Baik, Pak. Lalu yang berikut, pada saat menemukan sebuah persoalan, ya, apakah Bapak punya jadwal tersendiri atau memang itu direspon secara dadakan begitu, atau memang ada jadwal yang dibuatkan oleh Bapak untuk mengatasi itu? Oke, baik. Terkait dengan persoalan yang tadi dalam mengambil jalan keluar, tentu untuk jadwal memang untuk sementara tidak. Jadwal kita tidak jadwalkan dalam proses pembinaan, tetapi persoalan-persoalan seperti itu sebaiknya kita langsung menyelesaikan sehingga tidak bertele-tele dengan persoalan-persoalan yang ada. Berarti pada saat menemukan kasus yang dihadapi, maka langsung secara spontan untuk menyelesaikan kasus itu, supaya jangan terkesan bertele-tele, supaya dengan demikian bahwa kasus itu bisa segera cepat untuk diselesaikan. Lalu Pak, di dalam pengambilan keputusan itu apakah ada faktor-faktor atau ada seseorang yang bisa Pak jadikan atau Pak minta bantuan untuk mengatasi atau mengambil keputusan itu? Oke, baik. Terkait dengan pengambilan keputusan ini, tentu di sekolah ini kita bukan sendiri. Di sini kita punya teman-teman guru yang mana kita menganggap bahwa mereka itu senior, mereka itu menjadi panutan, terus ada wakil kepala sekolah, di mana teman-teman seperti itu yang kita membuat pendekatan sehingga kita sama-sama mencari jalan keluar atau solusi untuk mengatasi persoalan ini. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak tidak berjalan sendiri, ya. Bapak harus menghimpun teman-teman guru semua untuk bagaimana mempertimbangkan beberapa pertimbangan, kemudian baru bisa memberikan sebuah keputusan yang tentunya paling baik, ya, Pak. Tentunya yang bisa berpihak kepada sekolah dan juga kepada guru yang bersangkutan. Baik, Pak. Yang berikut itu dari semua yang tadi kita diskusikan dari awal, ya, apa yang Bapak sudah gambarkan itu, kira-kira nih Bapak, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari proses diskusi kita ini? Ya, jadi terkait dengan kita punya diskusi kasus yang ada ini, artinya bahwa harapan kita bahwa mudah-mudahan persoalan yang kita alami ini tidak berimbas kepada teman-teman yang lain. Sehingga harapan kita bahwa setelah kasus ini kita selesaikan, tentu perjalanan proses pendidikan itu sudah berjalan dengan baik. Terkait dengan ketertiban disiplin waktu sudah mulai berjalan normal. Seperti itu. Baik, Kak, berarti
tapi dalam menyikapi kasus-kasus terkait dengan disiplin waktu itu uh, sesegera mungkin untuk diatasi, lalu kemudian itu diambil secara bersama, sebuah musyawarah untuk memberikan atau mengambil keputusan yang paling baik, begitu ya Pak. Oke, baik Pak. Dengan demikian mungkin sesi ngobrol kita, wawancara ini kita sudah selesai. Tentunya saya sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak untuk meluangkan waktu bisa saya wawancara. Uh, Mungkin kalau di lain kesempatan kita bisa meluangkan waktu lagi kalau memang ada sesuatu yang mungkin saya perlukan, Bapak bisa saya minta untuk bisa saya bicarakan. Lalu terkait dengan pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah Bapak bagikan itu, tentunya itu menjadi tambahan buat saya, membantu saya dalam proses perjalanan saya selanjutnya dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk itu sekali lagi Pak Valens sebagai kepala sekolah di SD Negeri Kesakra, saya Pak Kalis Weler, saya menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Epen. Selamat pagi juga. Pak Epen, apa kabar? Baik, ya, kabar hari ini baik, sehat dan luar biasa. Baik, sehat dan luar biasa. Oke Pak Epen, Pak Epen sebagai kepala sekolah di SD Impres Super Senior. Dan hari ini Pak Epen, saya menyampaikan pertama itu terima kasih banyak karena Pak Epen sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancara terkait dengan kasus dilema. Tentu dalam wawancara ini itu terkait dengan pengalaman Pak Epen sebagai kepala sekolah di SD Impres Super Semar ini. Tentu saja ada banyak pengalaman-pengalaman yang terkait dengan kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi Pak Epen, saya langsung saja. Yang pertama ini Pak Epen, di dalam mengambil sebuah keputusan itu ada dua hal yang bisa saja terjadi, yaitu yang pertama itu bisa saja terjadi dilema etika, yang kedua bisa saja terjadi rujukan moral. Nah, dari dua hal yang terjadi ini, baik dilema etika maupun rujukan moral, bagaimana cara Pak Epen untuk mengidentifikasi dua hal yang terjadi ini? Apakah ini masuk kasus ini masuk di dilema etika atau kasus ini masuknya pada rujukan moral? Bagaimana cara Pak Epen untuk mengidentifikasi? Bisa Pak berikan gambaran? Baik, dalam suatu proses apabila terjadi sebuah kasus di lembaga, tentu kasus itu terjadi yang dialami adalah seorang anak dan seorang peserta didik. Dari kasus yang sudah terjadi, saya harus memilahkan dari kasus itu mana kasus yang jadi dilema etika ataupun rujukan moral. Tentu secara sebagai seorang pemimpin, saya tidak langsung memvonis bahwa ini adalah kasus dilema etika atau rujukan moral. Jadi saya harus memisahkan kasus. Ketika kasus terjadi, saya sebagai pemimpin harus benar-benar melihat secara jeli apakah kasus ini tergolong di dalam kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Baik sekali Pak Epen, bahwa dalam menghadapi sebuah persoalan tentu harus dilihat secara baik, diteliti dengan baik apakah itu masuk di dalam dilema etika ataupun rujukan moral. Pertanyaan kedua begini Pak Epen, di dalam proses Pak Epen mengambil sebuah keputusan ya yang mengandung nilai kebajikan, artinya mengandung dilema etika, karena dilema etika itu ada dua kebajikan yang mana saling bertentangan. Maka proses yang Pak Epen tempuh itu seperti apa? Oke, baik. Tentu sebelum menyelesaikan sebuah persoalan seperti yang telah saya gambarkan tadi, bahwa saya harus memilahkan mana dilema etika dan mana rujukan moral. Tentu sebelum saya mengambil keputusan, saya harus menggali terlebih dahulu akar permasalahan. Kenapa sampai kasus itu terjadi? Jadi saya sebagai pemimpin, saya tidak serta-merta memberikan keputusan bahwa
kasus ini yang menjadi penyebab sebuah kasus adalah si A misalnya, atau sebagai atau korban, tapi saya harus benar-benar menggali dulu apa penyebab kasus, apa persoalannya sehingga kasus itu dapat terjadi. Nah Pak Epen, kira-kira ini maksudnya kasusnya sudah ada ini, lalu apakah Pak Epen langsung secara pribadi memutuskan sebuah keputusan, ataukah mungkin Pak Epen melibatkan juga dengan rekan-rekan guru yang lain? Baik, baik Pak. Jadi ketika sebuah kasus terjadi, tentu sebagai pemimpin dan berada di sebuah lembaga, tentu saya tidak sendiri. Masih banyak teman-teman guru saya, tenaga pendidik dan pendidikan. Tentu saya harus membangun komunikasi. Yang pertama adalah guru senior yang ada di lembaga, atau guru yang saya pandang bahwa bisa membantu saya untuk menyelesaikan kasus, sehingga saya membutuhkan tentu saya sebagai pemimpin saya punya konsep, tetapi saya juga harus meminta masukan sebelum diajukan kasus itu secara lebih terbuka kepada tenaga pendidikan. Tentu saya harus meminta guru senior atau yang dituakan di tempat itu untuk meminta pertimbangan. Oke, berarti selama ini dalam menghadapi sebuah persoalan Pak Epen mengambil langkah-langkah atau prosedur, yaitu melibat juga beberapa orang yang mungkin kompeten menurut Pak Kepala untuk bisa membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait bagaimana menangani persoalan itu. Nantinya Pak Epen pasti punya pertimbangan sendiri dengan melihat mungkin dari beberapa hal pertimbangan tadi mana yang mungkin paling baik atau paling sesuai dengan tidak merugikan salah satu pihak, ya Pak Epen ya. Oke Pak Epen, berikutnya dari proses pengambilan keputusan itu menurut Pak Epen ini, menurut Pak Epen itu yang paling efektif itu seperti apa? Baik, menurut saya ketika mengambil keputusan, sebelum keputusan sebelum kasus itu saya bawakan di tempat umum dan harus disampaikan kepada rekan-rekan guru, tentu saya membuat pendekatan dari hati ke hati. Misalnya kasus itu yang pelakunya adalah rekan guru saya. Saya harus melakukan pendekatan secara hati dan dari hati ke hati, dan bagaimana melihat proses kenapa sampai terjadi kasus yang dialami oleh guru yang bersangkutan. Berarti harus melihat dulu dengan jeli mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi sampai kasusnya itu bisa muncul. Oke Pak Epen, berikutnya lagi ini kira-kira tentu saja bahwa di dalam kita mengambil sebuah keputusan itu tidak mudah ya Pak. Pasti ada tantangan atau hambatan-hambatan yang mungkin harus kita hadapi. Menurut Pak Epen dari sekian persoalan dalam memberikan sebuah keputusan itu, tantangan yang paling berat menurut Pak Epen itu seperti apa yang dihadapi? Baik, tantangan yang paling berat yang saya alami ketika mengalami sebuah kasus di lembaga, tentu yang menjadi memutuskan sebuah kasus tentu harus dikaji secara saksama, dan tentu bahwa keputusan yang diberikan oleh saya sebagai pemimpin dan juga mendapat dukungan dari teman-teman yang membuat saya dilema bahwa dari hasil keputusan itu tentu pasti akan merugikan dua belah pihak, misalnya pelaku dan korban. Tentu saya tidak bisa membiarkan membuat keputusan langsung sehingga merugikan dua belah pihak, tapi sesudah saya memberikan keputusan secara tertulis, tentu langkah berikut yang harus saya buat adalah bagaimana saya membuat pendekatan dengan misalnya kasus ini terjadi di lembaga. Saya harus membuat pendekatan kepada keluarga korban, orang tua, untuk bagaimana kita menyelesaikan
kasus ini secara bersama-sama dan harus membuat sebuah surat pernyataan sebagai bentuk rambu-rambu untuk guru yang bersangkutan. Berarti tantangan yang paling besar itu di saat kita Pak Epen menghadapi dilema etika ya, dua pilihan yang sama-sama benar, dan Pak Epen dalam menyikapi kasus itu tentu mempertimbangkan secara baik, lalu membangun setelah memberikan keputusan, kemudian membangun pendekatan-pendekatan secara lebih baik dengan pihak korban supaya tidak lagi merugikan dan juga bisa mengembalikan atau bisa memperbaiki kasus yang ada. Baik Pak Epen, kira-kira di dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan, Pak Epen punya jadwal atau dibuatkan jadwal ataukah memang secara spontan untuk menyikapi persoalan itu? Baik Pak, jadi ketika terjadi persoalan di sekolah tentu guru yang bersangkutan wajib menyampaikan kepada saya sebagai pemimpin sebelum ia meninggalkan lokasi sekolah, sehingga ketika kasus itu dilaporkan anak kepada orang tua tentu saya sebagai pemimpin sudah mengetahuinya, dan ketika saya sudah dibangun komunikasi, saya sebagai pemimpin harus tetap menulisnya di dalam buku kasus, sehingga dari hasil tulisan itu dan saya terus akan mengikuti perkembangan guru yang bersangkutan, sehingga jujur bahwa tidak ada jadwal untuk melakukan pemantauan, tetapi tidak ada jadwal untuk menyelesaikan kasus itu. Tapi saya sebagai pemimpin tentu wajib tanpa terstruktur, tetapi harus dan wajib untuk melakukan pembinaan sesuai dengan waktu yang saya siapkan. Artinya boleh saya simpulkan bahwa dalam menghadapi sebuah persoalan, Pak Epen sebagai kepala sekolah Inggris Super Semat tidak membiarkan persoalan itu berlarut-larut, secara spontan langsung mengambil sebuah tindakan untuk bisa segera untuk mengatasi persoalan itu. Ya betul ya Pak Epen. Iya. Yang berikutnya Pak Epen, di dalam proses pengambilan keputusan itu apakah ada seseorang ataukah faktor-faktor yang mempermudah atau juga membantu Pak Epen dalam mengambil sebuah keputusan? Apakah ada atau memang Pak Epen sendiri yang mengambil keputusan itu? Baik, tentu sebelum saya mengambil sebagai kepala sekolah saya mengambil keputusan, tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Tentu pertimbangan itu datang juga dari seperti yang saya sudah gambarkan, orang pertama yang saya minta bantu untuk menyelesaikan adalah wakil kepala sekolah tentunya, dan juga guru-guru yang dipandang senior. Jadi sehingga saya membutuhkan pikiran-pikiran dan masukan-masukan dari mereka, sehingga ketika saya menjatuhkan hukuman itu, sanksi itu adalah keputusan secara lembaga sehingga bisa dipertanggungjawabkan, karena apapun persoalan yang terjadi di lembaga adalah tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, dan saya harus tetap menjaga keutuhan semua komponen di dalam lembaga ini yang ada seluruh warga, baik dari pendidikan dan juga pendidikan. Dan tentu misalnya dalam kasus itu harus saya membutuhkan pihak lain, tentu pihak yang berikut adalah komite sekolah, di mana komite sekolah adalah perpanjangan tangan dari orang tua yang mendidik anak ini, sehingga apabila keputusan itu dibuat dan wajib harus secara tertulis, wajib diketahui oleh pihak orang tua dalam hal komite sekolah. Baik sekali Pak Epen, dari pengalaman Pak Epen selama ini bahwa dalam menyikapi atau proses pengambilan keputusan Pak Epen tidak berjalan sendiri. Artinya bahwa sudah terjalin kolaboratif yang baik di lembaga yang Pak Epen pimpin. Bagaimana ada komponen-komponen dari sekolah, yaitu warga sekolah, kemudian juga dengan komite sekolah sudah terjalin baik. Itu luar biasa Pak Epen. Lalu yang berikut Pak Epen, ini kita sudah di akhir sesi Pak Epen. Kira-kira ini dari hasil ngobrol kita tadi, diskusi kita tadi terkait dengan proses pengambilan keputusan di saat kita menghadapi dilema etika ini, pelajaran apa yang kita bisa petik dari proses kita wawancara hari ini? Baik,
dari hasil wawancara kita bahwa dari melihat pengalaman-pengalaman dalam menghadapi kasus, yang paling penting adalah soal keterbukaan dari pelaku maupun korban. Tentu kita butuh keterbukaan dan juga kejujuran. Dalam menghadapi sebuah kasus, tentu misalnya kasus itu terjadi di sekolah, sebagai seorang pendidik yang memberikan hukuman kepada anak, tentu hukuman itu bukan berarti hukuman itu membuat siswa jerah, tetapi sebagai bentuk pembelajaran untuk siswa. Namun kalau kasus itu dipandang oleh orang tua bahwa kasus itu adalah kasus yang tidak bisa dilanjutkan, tidak menguntungkan siswa, tentu saya harus sesegera mungkin bisa menyelesaikan. Dan berikut adalah hati, bagaimana kita membuat pendekatan dari hati ke hati dan sehingga semua proses ini dapat diselesaikan. Berarti butuh keterbukaan, kejujuran, dan juga dari hati ke hati. Baik Pak Ipen, kita sudah selesai di sesi wawancara ini. Saya Sekali Sewelan menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan Pak Ipen meluangkan waktu untuk saya wawancara. Tentu saja pengalaman-pengalaman yang Pak Ipen bagikan terkait bagaimana proses pengambilan keputusan Pak Ipen di lembaga pendidikan ini itu menjadi pengalaman yang berharga untuk saya dalam perjalanan saya di dunia pendidikan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi Pak Ipen terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Sukses.